Selamat malam, saudara yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, kalau Anda mengikuti Syafaat Malam saya, Anda tahu ya, ciri khas saya itu jalan-jalan ke tempat makan, jalan-jalan ke tempat wisata. Ya, tapi hari ini saya ada di suatu tempat yang menarik, saudara. Saya ada di sebuah showroom. Tapi bukan showroom mobil atau showroom barang branded. Saya ada di, lihat sendiri saudara ya, showroom peti mati saudara. Showroom peti mati, showroom Gucci buat menaruh abu jenazah. Nah, saya ada di mana? Anda tahu nggak? Nah, saya ada di rumah duka rumah sakit Ukrida. Rumah duka yang baru, ini masih sangat baru, Grace, dikelola oleh PPK Tabita, Yayasan Pemakaman milik GKI ya. Ini showroom yang baru dan menarik ya, ada peti-peti yang dari yang sederhana, yang dengan ukiran, gambar lukisan perjamuan terakhir. Lalu ada yang baru nih saudara, saya baru pertama kali lihat di sini. Nah, mungkin Anda juga belum pernah lihat. Peti dari rotan. Coba, kalau Anda melihat peti seperti ini, atau yang ditaruh di dinding, ya dari rotan. Ini katanya dari Jogja pengrajinnya. Apa yang kita bayangkan? Kalau ingat cerita Alkitab sih, saya ingat cerita Musa waktu bayi yang disembunyikan di keranjang, lalu ditaruh di sungai Nil ya supaya selamat dari upaya pembunuhan. Tapi kalau sekarang saya lihat yang kebayang malah ini saudara, keranjang piknik. Coba bayangkan, ini seperti keranjang piknik besar ya, cuman kalau kita buka, isinya bukan makanan, minuman, untung kosong ya, nggak ada jenazahnya, namanya juga showroom. Tapi yang saya mau ajak kita renungkan malam ini saudara ya, buat kita, buat kebanyakan orang, kematian adalah sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Kita takut dengan kematian. Karena itu, semua hal yang berbau dengan kematian itu buat kita menjadi sesuatu yang yang kita harus hindari. Kita takut ke kuburan, ya. Takut lihat peti mati. Coba bayangkan kalau satu hari Anda datang ke ruang kebaktian di gereja, ada peti mati dipajang di situ. Pasti kita berpikir yang aneh-aneh. Kita takut pergi ke rumah duka. Padahal ada ayat Alkitab yang jelas mengatakan lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke ruang pesta atau rumah pesta. Dan kalau kita renungkan, bukankah kematian sebetulnya adalah satu dari amat sedikit hal yang pasti di dunia ini. Satu hari, saudara dan saya akan mati. Satu waktu, orang yang kita kasihi, suami, istri, atau orang tua, atau anak kita, saudara, teman, sahabat kita, pasti akan mati. Entah bagaimana caranya, entah bagaimana waktunya, kapan waktunya, kita semua akan berakhir dalam salah satu peti seperti ini. Sebelum kita mungkin dimakamkan atau dikremasikan. Jadi, kalau dia sesuatu yang pasti terjadi, untuk apa kita menakutinya? Untuk apa kita gentar dengan kematian? Apalagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, biarpun dia mati, dia tidak akan mati selama-lamanya. Dalam Paskah yang sebentar lagi kita rayakan, Yesus menaklukkan kematian. Sehingga kematian mestinya tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita. Kematian itu bukan titik, tetapi koma. Karena setelahnya ada kehidupan baru bersama Tuhan. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu pasti. Alkitab tidak memberikan penjelasan yang detail. Apakah kita masih akan ada bersama orang-orang yang kita kasihi? Apakah kita masih dalam kondisi seperti sebelum kita meninggal atau apapun? Tidak ada penjelasannya dalam Alkitab. Tapi satu yang Alkitab katakan, bahwa setelah kita mati pun, dimanapun kita berada, kalau kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, di situ Tuhan juga ada. Ia ada bersama dengan kita. Baik ketika kita hidup, maupun ketika kita sudah mengakhiri kehidupan kita di dunia.
Karena itu mari saudara yang kasih Tuhan, kita jalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan waktu, tenaga, kesempatan, pikiran yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat. Tapi juga kita selalu bersiap menyambut kapanpun panggilan itu datang untuk kembali kepada Tuhan pemilik hidup kita. Mari kita tidak menakuti kematian. Mari kita tidak juga lalu cari-cari kematian. Tetapi kalau waktunya tiba, kita menyambutnya dengan iman, dengan rasa syukur. Selamat malam. Sekali lagi dari rumah duka, rumah sakit Ukrida, PPK Tabita, saya ucapkan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hidup yang Kau berikan pada kami. Untuk setiap tarikan nafas yang Kau berikan, boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kami. Maka biarlah kami pergunakan waktu-waktu yang sudah Kau anugerahkan ini untuk kebaikan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Tetapi bila tiba waktunya, kami harus mengakhiri perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami boleh menyambutnya dengan rasa syukur. Kami boleh menyambutnya juga dengan sukacita. Bahwa kami percaya, kalau kami menyandarkan hidup kami kepada Tuhan, sesungguhnya kami tidak pergi kepada ketiadaan, kekosongan, tapi kami kembali kepada kasih-Mu yang abadi. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk masyarakat kami dalam kehidupan bersamanya. Secara khusus kami mau berdoa untuk saudara kami yang dalam beberapa hari akan mulai ibadah puasa mereka. Berikanlah sukacita, berikanlah kegembiraan dalam menjalankan ibadah itu, dan biarlah sukacita mereka juga senantiasa menjadi sukacita kami semua. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun ada. Berikan pengharapan, berikan kesetiaan pada panggilan untuk menjadi berkat. Berikan juga kepada gereja kerelaan untuk berbagi, untuk mau melayani satu sama lain, bahkan juga melayani masyarakat kami. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga dalam segala pergumulan mereka, keluarga-keluarga yang tengah bergumul dalam relasi antara anggota keluarga. Berikan hikmat, berikan kerendahan hati, kesediaan untuk mau saling mendengarkan, saling melayani satu sama lain. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang tengah bergumul dengan keadaan ekonomi, mereka yang tengah mencari pekerjaan, mereka yang tengah bergumul dengan usaha mereka. Biar dalam semuanya mereka selalu merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan kondisi fisik, kondisi kesehatan orang-orang yang mereka kasihi. Beri kepada mereka semua kesabaran, ketekunan, penyerahan diri, hati yang boleh bersandar pada Tuhan, hati yang mau menerima apapun yang menjadi pemberian dari Tuhan. Karena kami percaya apa yang dari Tuhan adalah yang terbaik. Dalam semuanya berikan iman yang mau terus bersandar, berserah kepada Tuhan. Pada akhirnya kami mau berdoa, ya Tuhan, biarlah istirahat kami pada malam hari ini boleh kami jalani dengan ketenangan yang dari Tuhan, dengan rasa syukur. Sehingga kalau besok Tuhan boleh memberikan kepada kami nafas hidup yang baru, kesempatan yang baru untuk melayani sesama, untuk menjadi berkat, menyatakan kasih Tuhan, kami boleh sambut dengan penuh sukacita juga. Inilah doa kami, hanya dalam satu nama kami memohon, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.